Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Welcome to our podcast series Kipas Kiprah Alumni Sejati Road to 30 tahun Planologi Bersinergi. Bersama saya Ulfa Mutiara Fitri, panggil saja Mbak Ulfa, alumni Planologi angkatan 2017. Malam ini saya tidak sendiri karena saya didampingi oleh dua alumni Planologi yang luar biasa. Selamat datang Bapak M. Nurhadi ST Emling dan juga Bapak Ferry Prihantoro ST. Kedua Bapak ini adalah senior saya di Planologi Universitas Diponegoro. Ini mungkin saya memanggilnya Pak Nurhadi dengan Pak Ferry sebagai Mas Inung dan juga Mas Ferry saja ya biar lebih akrab karena nantinya ya Pak, karena nantinya para audiens dari podcast kita adalah adik-adik mahasiswa, kemudian ada alumni juga, dan juga beberapa pihak yang memang punya interest dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke. Izin memperkenalkan, ada Mas Inung, adalah alumni Planologi Angkatan 94, dengan pengalaman dan kiprah luar biasa selama kurang lebih 15 tahun, dengan fokus pada isu lingkungan, perubahan iklim, dan juga pengelolaan sampah di Indonesia. Saat ini, Mas Inung berkarir di Bintari dengan proyek Bintari for Systemic GIS Bersih Indonesia Program, Kabupaten Malang Recycling and Compost Market Infrastructure Study, dan juga GOPA Infra, Reduce, Reuse, and Recycle, to protect the marine environment and coral reefs in Manado. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Hai semua. Kemudian, perkenalkan juga ada Mas Ferry, alumni Planologi Angkatan 95, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, di mana saat ini menjabat sebagai Project Coordinator of Improving Community Capacity in Waste Management through Reduce, Reuse, and Recycle in Bintari Foundation, supported by CCBO USAID. Okay, without any further ado, let's start the podcast. Nah, kalau biasanya podcast itu hanya membahas hal-hal yang sedang viral saja dengan topik-topik yang mungkin ringan gitu. Nah, pada malam hari ini mungkin topiknya agak sedikit, bukan berat, tapi sedikit bermanfaat dan juga mungkin dapat memberikan seperti insight gitu untuk mahasiswa, untuk para pakar-pakar dan akademisi di khususnya untuk bahasan NGO atau non-government organization. Mungkin banyak taunya LSM begitu, lembaga swadaya masyarakat. Nah, pas banget nih topiknya dengan dua guest pada malam hari ini, yaitu Mas Inung dan Mas Ferry yang memang sudah mendarah daging gitu NGO-nya. Gitu kan. Oke. Ini Mas Inung dan Mas Ferry langsung saja nih ke pokok-pokok bahasan pada podcast pada kali ini. Oke. Nanti mungkin untuk teknisnya bisa bergantian itu yang akan saya tunjuk itu Mas Ferry ataupun Mas Inung karena memang podcast ini dibuat santai seperti itu. Oke, untuk poin pertama nih, ada poin-poinnya juga di seperti webinar. Masuk ke bahasan pertama, saya mewakili adik-adik dan teman-teman alumni. Pengen tahu nih bagaimana kesan dan juga pesan selama berkuliah dan juga saat ini menjadi alumni PWK Universitas Diponegoro. Mungkin bisa manis, pahit, asam, garam selama menjadi mahasiswa dulu nih, Mas Ferry dan juga Mas Inung. Mungkin ke Mas Idung dulu nggih sebagai senior dari Mas Ferry ini. Gimana sih Mas? Wah, ketahuan ini. Ya, saya angkatan 94 ya, jadi angkatan ketiga. Nah, kecil, jadi ada perasaan inferior dibanding jurusan-jurusan yang lain gitu. Apalagi dulu kan kampusnya masih pinjem gitu, jadi kayak kurang pede gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun kuliah, kemudian tumbuh menjadi besar dan punya kampus sendiri ya, rasanya lebih confident, lebih jaringan juga lebih luas gitu. Wah, itu sih. Dulu ini ya Pak ya banyak sekali kendalanya nggak, apalagi kan dulu kan teknologinya belum secanggih sekarang gitu nih. Oh, dulu apa ya, labnya jauh, infrastruktur transportasi masih buruk. Jadi kalau misalnya ada praktikum itu harus jalan kaki, angkot masih jarang. Jadi kalau
agak kemalaman itu ya resikonya jalan kaki. Dulu strugglingnya memang berkali-kali lipat daripada yang saya rasakan gitu. Saya Betul. salut dengan Pak Inung berhasil survive sampai sekarang gitu. Oke. Kalau ini nih beranjak 1 tahun dari 94 untuk angkatan 95 untuk Pak Mas Ferry gitu. Apakah sama juga nih dengan yang dirasakan Mas Inung pada Iya, saat masih sama lah, zamannya juga masih satu periode. Ya meskipun saya di PWK atau dulu namanya planologi ya, bukan pilihan yang pertama ya, tapi kemudian saya tidak mengulang untuk kalau dulu apa ya UMPTN ya namanya ya, karena saya pikir meskipun teknik gitu, tapi nggak teknik-teknik banget menurut dibandingkan jurusan teknik lainnya. Kalau awal-awalnya saya kira pelajaran apa ya dulu kuliah tentang mengerjakan tugas itu masih saya sempat pakai mesin ketik di semester 1 sama semester 2 itu. Beberapa tugas mata kuliah tentang perencanaan saya masih pakai mesin ketik, terus kemudian belajar komputer itu wah luar biasa itu. Belajar komputer yang punya cuman sedikit harus pergi ke rental untuk bisa dapat akses komputer. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi yang paling mengasihkan ya tadi mempelajari banyak hal, tidak begitu dalam sehingga tidak sangat teknik tetapi luas. Itu sih kuncinya yang bisa pelajari. Ya mungkin sebagai angkatan awal kita juga pembuktian ya, struggling pembuktian. Termasuk ke mungkin orang tua kami gitu. Karena ini jurusan baru apa, ini planologi ini apa artinya, bidang kerjanya apa. Jadi banyak sekali hal yang dipertanyakan oleh orang tua kami. Jadi tapi itu memotivasi kami. Jadi salah satu contohnya sebagai jurusan baru dan banyak diragukan, kami dulu 94 itu menyusun KKL itu ke luar negeri gitu. Itu sebagai pembuktian bahwa kita ini serius belajar dan ilmu ini itu sangat bermanfaat gitu. Jadi kami dulu KKL di Singapura. Ya, sebagai salah satu pembuktian. Keren sekali semangatnya. Justru kami sebagai generasi-generasi barunya nih dari adik tingkatnya Bapak itu merasa terima kasih juga karena dari struggling dan juga beberapa kiprah Bapak dan Ibu alumni kami masih eksis sampai sekarang gitu, bahkan terus bertumbuh dan berkembang gitu PWK di Universitas Diponegoro ini. Terima kasih sekali lagi Pak saya ucapkan nih, saya sebagai adik tingkat turut bangga dan juga berterima kasih banyak atas seluruh dedikasi yang dulu pernah Bapak dan alumni-alumni lain berikan seperti itu. Ini berarti manis, pahit, asam garamnya sudah disampaikan semua atau masih ada lagi nih unek-uneknya? Iya, kalau yang paling asik dari dulu mungkin sampai sekarang juga ya, mungkin jurusan yang teamwork-nya lebih banyak ya dibandingkan solo gitu, solo karirnya ya. Ya dengan studionya dan lain sebagainya itu sejak awal sampai ini. Dan itu menurut saya itu yang paling membekas yang kemudian menempa kita juga untuk bekerja bersama orang banyak dibandingkan bekerja sendiri gitu. Iya berarti lebih ini ya Pak, gampang untuk bekerja sama dengan orang, berkolaborasi dengan multisektoral seperti itu enggak? Betul ya, seperti itu yang dirasakan. Mungkin beda dengan meskipun tadi sampaikan Mas Inung juga, kadang strugglingnya itu kalau jurusan teknik sipil misalkan orang ditanya kuliah di mana sipil, itu selesai pertanyaannya. Tapi kalau dulu kuliah di mana planologi itu pertanyaannya masih lanjut. Planologi itu apa? Dan itu harus dijelaskan lebih panjang lagi. Ya, itu juga yang kemudian ternyata di planologi ini belajar menjelaskan sesuatu itu menjadi hal pendek bisa jadi panjang sekali. Yang itu dilatih sejak awal. Ya benar ya Pak, semuanya dipelajarin, kompleks, komprehensif gitu, nggak sesuai dengan apa yang unsur-unsur memang harus diperhatikan itu khususnya di kota itu sendiri ya, bukan hanya kota, wilayah juga seperti itu. Ya. Pak, dari Pak Inuk, apakah untuk asam, manis, garam dan pahitnya sudah disampaikan semua nih selama kesan jadi alumni seperti itu?
Cukup lah. Oke, mungkin nanti untuk tambahannya mungkin bisa dikaji dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, kali aja jadi ingat, oh ternyata ada apa yang belum disampaikan gitu, biar adik-adik tahu nih Pak, biar semakin semangat gitu, jangan malah takut tapi semakin semangat seperti itu. Kemudian dari up and down gitu ya selama kuliah yang tadi saya tahu ternyata saya seharusnya bersyukur juga tuh banyak kemudahan saat ini gitu. Kira-kira ilmu PWK itu bagaimana sih Pak peluang karir ke depannya gitu, peluang karirnya yang ini juga dapat dijelaskan juga berdasarkan kiprah-kiprah Bapak gitu. Dari dahulu sampai sekarang gitu. Mungkin bisa Mas Ferry dulu kali untuk ini. Iya, jadi karena semakin luasnya ilmu di PWK atau di planologi itu sebenarnya memberikan kita pilihan yang cukup luas juga di tempat bekerja menurut saya ya. Saya masih ingat dulu saya hobi komputer meskipun zaman dulu komputer terbatas, internet juga belum seperti sekarang dan lain sebagainya. Kemudian pilihan saya jatuh pada mempelajari JS misalkan, yang kemudian tidak, tapi ada teman lain yang kemudian lebih mempelajari misalkan masalah desain. Ada yang mempelajari masalah ekonomi. Kemudian ketika kita mengambil spesifik itu yang kemudian akan bisa menentukan kemana kita setelah itu. Sehingga pilihannya cukup banyak. Jadi kalau pilihannya itu hanya di pemerintah, saya kira nggak tepat juga ya. Itu hanya salah satu saja. Banyak juga adik-adik kita itu yang di bank misalkan ya karena belajar ekonomi. Nah, termasuk kenapa kami sekarang bisa mudah mempelajari lingkungan, meskipun bukan jurusan spesifik lingkungan, karena juga dipelajari gitu bagaimana sebuah kota atau sebuah wilayah harus nyaman, berkelanjutan dan lain sebagainya. Sehingga kita mau bicara apa saja itu bisa. Nah, pilihannya tergantung pada individunya mau lebih fokus di mana. Gitu. Yang itu nanti bisa menentukan kemana kita akan melangkah. Nah, karena lingkungan dulu menurut kita yang paling yang kita suka gitu, kemudian kita lanjutkanlah di hal-hal yang berbau lingkungan. Kira-kira sih seperti itu. Kalau pilihannya tuh luas banget. Oke, mungkin bisa langsung disambung nih dari Mas Inung. Saya kira Mas Ferry tadi di awal juga sudah menyampaikan bahwa di PWK itu kan kita belajar sedikit-sedikit tentang banyak hal. Yang itu membuat fleksibilitas alumni menjadi luas ya untuk berkarir, untuk mau memilih di mana itu sangat fleksibel. Dan itu juga yang membuat banyak alumni bisa survive, bisa eksis gitu saya kira. Dan tentu ketika kemudian kita mau memilih konsentrasi di mana itu juga tersedia. Misalnya dulu waktu saya kuliah, saya tidak pernah membayangkan saya akan mengambil spesialisasi di climate change dan waste management dan waste to energy gitu. Karena rasanya dulu kok jauh amat, tetapi setelah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, satu penugasan ke penugasan yang lain, akhirnya pada satu saat saya harus memilih bahwa saya tidak mungkin mempelajari semua, dan oleh karena itu saya menentukan apa passion yang paling saya suka, yaitu soal waste management yang terkait dengan climate change, sehingga mungkin sangat spesifik ya. Saya fokus di waste management, tapi kaitannya sama emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya, dan energi gitu. Ya, itu saya kira sangat menarik. Oke, jadi memang karena kita mempelajari semua gitu, tapi di akhirnya kita harus memfokuskan gitu ya, Mas Inung sama Mas Ferry. Kita mau kemana gitu fokusnya. Seperti itu apakah benar? Saya kira tergantung masing-masing person sih. Bisa tetap mengambil general, misalnya banyak juga teman-teman yang di konsultan kemudian mengerjakan rencana-rencana tata ruang, rencana umum yang masih sangat luas ya. Tetapi juga banyak juga yang mengambil spesifik di sektor-sektor tertentu. Dan itu tentu positioning itu sangat tergantung dengan passion mereka sendiri gitu.
Iya, saya kira betul tadi. Jadi bukan berarti harus memilih spesifik juga. Tetap in general saya kira teman-teman yang berkarir sebagai peneliti, dosen, termasuk itu mungkin teman-teman yang tetap wide ya, tetap menguasai banyak hal gitu ya. Tetapi mungkin ada beberapa yang menjurus pada spesifik tertentu. Saya pikir itu pilihan dari kita. Artinya ruangnya terbuka lah. Itu nggak ada pakem yang saya kira tidak harus kemudian lulusan PWK itu dikonsultan untuk menyusun tata ruang saja, atau jadi peneliti saja, atau jadi PNS saja gitu. Artinya kalau kita mau spesifik ini bisa sangat luas pilihannya. Itu aja. Oke, Dan saya kira gini, Mbak, perkembangannya kan sangat menarik ya. Kalau dulu di awal-awal, alumni-alumni pertama itu masih banyak berada di 1-2 sektor, misalnya jadi konsultan atau jadi PNS gitu. Tapi semakin ke sini kan variasinya semakin banyak. Ada yang di bank, ada di development partners, ada yang NGO seperti kami, dan banyak lagi gitu. Bahkan politisi juga ada saya kira ya. Iya, berarti kuncinya adalah work with passion ya Pak. Temukan dulu passionnya apa, terus disesuaikan juga sama goal-nya gitu. Mau jadi apa besok gitu. Kalau mau jadi dosen ya keep in general, tapi ya kalau mau difokuskan, pokoknya disesuaikan dengan goals masing-masing gitu ya Pak. Yang penting sesuai dengan passionnya gitu. Kayak Pak Ferry tadi suka komputer dan JIS, mungkin bisa ke situ. Pak Inung lebih suka ke waste management, berarti fokusnya ke lingkungan dan lain sebagainya. Oke Pak. Ini juga jadi PR nih buat saya nih, karena saya harusnya lihat podcast ini pas kemarin saya masuk semester 5, semester 6 gitu Pak, jadi bisa memfokuskan mau kemana gitu. Tapi ini penting juga nih buat adik-adik sebagai yang menonton podcast ini, untuk mulai ini sih, mau menentukan goals-nya tuh mau seperti apa gitu, karena di PWK ini adalah milestone yang tepat gitu ya Pak, karena kita belajar semua gitu, karena kita belajar hal yang komprehensif seperti itu. Benar Bapak? Betul, betul. Oke, ini nyambung dengan bahasan sebelumnya karena memang Mas Ferry dan juga Mas Inung sudah membahas tentang mata kuliah seperti itu. Nah, karena dulu kira-kira mata kuliah yang paling disukai atau waktu itu benar-benar jadi passion Mas Inung dan Mas Ferry itu apa ya, Mas ya? Kalau saya sih sudah agak lupa, tapi prinsipnya begini, saya tidak pandai desain, ya. Jadi hal-hal yang berbau desain itu kurang mampu, sehingga ya saya akui saya tidak bisa banyak mendapatkan nilai baik di mata kuliah seperti itu. Di mata kuliah yang sifatnya kewilayahan mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan desain tadi. Plus tadi kebetulan karena hobi komputer, lumayan lah dulu jadi asisten Space Lab gitu ya, yang kemudian bisa ngajar adik-adik waktu itu masih di semester atas gitu. Jadi asistennya Pak Holi waktu itu dan Pak Imam waktu itu di Space Lab. Paling tidak SPP-nya gratis gitu, karena terus dapat apa dulu ya, beasiswa apa namanya saya lupa, intinya karena bisa membantu itu tidak dibayar dengan uang, tetapi bisa mendapatkan SPP gratis. Kalau saya sih mata kuliah itu sama juga ketika bicara studio, saya biasanya ngambil porsi di tim itu bagian-bagian yang seperti komputer dan lain. Kalau udah bagian-bagian desain mungkin lebih banyak dompleng ya daripada ngelit sesuatu gitu. Tapi kalau di tempat di hal-hal yang sifatnya wilayah dan lain sebagainya itu kadang ngelit dibandingkan di dalam tim itu. Kalau saya sih itu, kalau spesifik mata kuliahnya mungkin saya sudah agak lupa ya intinya. Oke, ya saya mirip sih sama Mas Ferry. Saya kurang suka desain, tapi yang mungkin membedakan saya dan Mas Ferry, saya juga tidak terlalu suka komputer. Saya lebih suka dulu ada manajemen sumber daya alam atau kalau nggak salah. Terus ada ekonomi perkotaan itu, kemudian sosiologi perkotaan itu dulu ada, saya juga suka. Jadi saya lebih ke bagaimana
planning dari sisi manusianya gitu. Itu yang lebih saya eksplor, sehingga di luar kegiatan kampus pun misalnya saya juga ikut di mahasiswa pecinta alam gitu. Kemudian ya kegiatan-kegiatan sosial, perencanaan berbasis masyarakat, perencanaan partisipatif itu yang memang interest saya dari dulu. Sehingga akhirnya terbawa sampai ke pekerjaan. Iya, iya, bener. Saya juga ini mau mengkaitkan sih, sama mau nanya lagi nih, relevansi dari mata kuliah yang sudah didapatkan ataupun yang tadi jadi mata kuliah favorit itu dengan kiprah saat ini di NGO itu, apakah ada benang merahnya itu bagaimana ya, Pak? Bagaimana Mas Ferry, bagaimana Mas Nung gitu? Ya, saya mungkin ya. Ya, kembali ini soal passion ya. Dan passion saya memang di situ, di lingkungan. Makanya bukan berarti begini, bukan berarti ketika terjun pertama kali itu langsung di lingkungan, tidak. Saya itu mungkin salah satu alumni yang penjelajah ya. Penjelajah maksudnya saya pernah di research center 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian di konsultan pernah juga beberapa tahun. Pernah jadi PNS ya kurang lebih hampir 2 tahun. Tapi dari semua yang saya coba itu saya kurang suka. Jadi kemudian saya menggeluti di LSM, kemudian ya merintis LSM di Bintari ini dulu awalnya, kemudian saya pengen belajar lebih banyak, jadi saya bergabung di lembaga internasional dengan GIZ Jerman 10 tahun, kemudian tambah dengan Denmark 2,5 tahun. Lalu setelah capek belajar, kembali ke Bintari. Gitu. Ini Mas Inung semua unsur pentahelix diborong nih. Yang belum kayaknya media. Yang belum kayaknya media ya. Ya, belum, betul. Media belum pernah. Kali habis ini ya, kan kita bikin podcast. Enggak. Oke deh. Udah, berarti nggak usah media. Pelabuhan terakhir ini. Kayaknya. Aduh, ini kalau untuk versi Mas Ferry gimana nih Mas? Ya, kalau saya tidak seperti perjalanannya tidak selengkap Mas Inung, ya, terutama PNS saya tidak pernah mendaftar sih ya, tapi tidak pernah menjadi PNS. Tapi tadi kaitannya dengan saya ada satu hal yang menarik di dunia PWK itu selalu adalah pembelajaran tentang bagaimana membuat kerangka pikir gitu. Itu kan dulu di studio itu sama Singat pertama kali dikenalkan waktu itu pembimbingnya Pak Holi sama Singat. Pak Holi itu ngajari bikin kerangka pikir itu kita nggak paham sebenarnya itu apa gitu. Tapi setelah melalui proses itu sebenarnya hal yang paling membantu dan paling sering saya gunakan sampai hari ini. Jadi kalau kita menjalankan sebuah proyek gitu. Misalkan saya beberapa tahun terakhir menjadi project manager. Sebenarnya di project manager saya tidak expert, tidak selalu harus expert menguasai bidang itu. Tetapi kalau kita tahu bagaimana proyek itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan, apa yang harus dilakukan, itu ilmunya kalau di PWK ya kerangka pikir itu. Meskipun kemudian di perkembangannya ketika kita kerja dapat training, ada yang bicara project design metric, logical framework, dan lain sebagainya, yang itu cara berpikir itulah yang kemudian terus-menerus ya saya gunakan, dan itu sangat membantu. Sehingga dari situ kita bisa memanage waktunya harus seperti apa, expert yang dibutuhkan apa, dan lain sebagainya, yang kemudian kita akan bekerja sama dengan orang gitu. Jadi kalau seperti kami, banyak di tim kami ahli-ahli lingkungannya itu yang spesifik itu teman-teman dari teknik lingkungan misalkan. Ada juga teman-teman yang dari ilmu sosial itu yang bekerja. Tetapi kita di teman-teman yang dari pembelajaran PWK ini bisa merangkai apa yang dibutuhkan dan mencapai tujuan itu. Itu yang bagi saya itu yang paling membekas. Kemudian yang berikutnya mengenai planning. Kata-kata planning ini kan luar biasa ya.
kita diajarkan untuk melakukan sesuatu yang belum kita capai, kan, proyeksi gitu dan sebagainya. Nah, lebih banyak teman-teman yang lain itu bicara kondisi yang dia lihat gitu, sementara kita dituntut untuk membuat sesuatu yang ingin kita lihat gitu. Belum kita lihat tapi ingin kita lihat. Nah, untuk mencapai itu kan perlu sesuatu yang tak. Nah, disitulah menurut saya ilmu-ilmu yang sedikit tapi banyak itu tadi bisa ngumpul di situ. Kemudian kalau teknisnya ya kita minta bantuan orang lain untuk membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya kira itu sih yang menurut saya kalau yang lain peritel-peritel itu ya bisa dipelajari lah kayak tadi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi itu yang kelihatan luar biasa dan itu tidak banyak dalam saya berinteraksi ya, tidak banyak diketahui atau dikuasai oleh teman-teman dari jurusan lain. Saya kira itu. Berarti kalau ditanya benang merahnya sangat ada gitu ya. Karena dari penjelasan Mas Ferry tadi saya jadi tahu ini banyak dapat fondasinya itu dari mata kuliah yang memang semuanya kayak menuntut kita untuk bisa menyusun kerangka pikir seperti itu. Terus kemudian ya untuk mobilisasi sumber daya nantinya dalam perencanaan kita dapat dari Mas Inung gitu tadi sudah dijelaskan pentahelix dan lain sebagainya. Jadi memang ternyata PWK ini sangat sangat penting gitu ya mata kuliahnya untuk karir-karir dari lulusannya seperti itu. Benar nggih Pak Ferry dan juga Pak Inung? Ini saya yang kelebihannya juga gini loh. Kita di kampus teman-teman di kampus itu juga memberikan peluang kepada alumni-alumni yang di luar kampus untuk memberikan feedback gitu. Saya kira itu komunikasi yang baik sehingga apa yang alumni hadapi itu challenge yang dihadapi itu bisa memberikan masukan untuk memperkaya adik-adik yang sedang belajar gitu. Gitu sangat menarik. Ini sebagai salah satu wadahnya untuk belajar gitu nih. Semoga podcast selanjutnya juga menghadirkan tokoh-tokoh seperti Mas Inung dan juga Mas Ferry yang mau berbagi gitu ke adik-adiknya ini. Oke. Terus kemudian ini, mungkin dari tadi untuk audiens agak bingung nih, Bintari itu apa sih Mbak? Bintari apa sih itu Mas? Itu. Mungkin ini bisa sedikit dijelaskan gitu ya, gambaran terkait dengan Bintari gitu, NGO Bintari yang sebenarnya kayaknya kantornya dekat sekali dengan kampus PWK Undip gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Inung, Mas Ferry, monggo. Ya, Bintari itu kan sebuah ya bilangnya NGO atau LSM, tetapi secara prinsip, secara badan hukum itu bentuknya yayasan. Jadi secara prinsip itu yang membedakan bahwa ya kalau tadi di bahasanya dengan pentahelix tadi ya ada pemerintah, ada swasta, ada perguruan tinggi, ada media, nah juga ada NGO. NGO ini ya keberpihakannya seharusnya dituntut untuk keberpihakan kepada publik atau kepada masyarakat, meskipun dalam perjalanannya tentunya harus tetap berkolaborasi dengan yang lainnya. Sebenarnya cara bekerjanya atau kalau pengelolaannya secara internal kurang lebih sih mengelola organisasi itu ya seperti itulah, sama seperti mengelola organisasi pendidikan dan lain sebagainya. Memang saya sendiri belajar ini sebenarnya dari dosen juga, karena yang mengajak kita dulu Pak Yusron sebagai ketua waktu itu, kemudian diajak beberapa dosen, Pak Jawoto waktu itu juga bergabung di situ. Nah, kemudian dikenalkan kita juga seperti apa. Ternyata kalau dulu ada persepsi ya tentang NGO itu atau LSM itu yang biasa demo, kalau mungkin adik-adik taunya yang biasa demo yang kemudian pokoknya asal melawan pemerintah dan lain sebagainya. Sebenarnya poinnya bukan itu, poinnya lebih pada memberikan advokasi atau advis ya kepada pemerintah dan lain sebagainya lewat banyak cara. Jadi kalau demonstrasi itu salah satu pilihan advokasi. Tetapi ada soft advokasi juga melalui menyodorkan sebuah konsep. Jadi kalau semacam policy brief misalkan disusun, kemudian dari proses ini
kemudian disampaikan kepada pemerintah untuk memberikan masukan. Tetapi NGO perlu membuktikan sesuatu sebelum memberikan advice, sehingga kita juga menjalankan memberi contoh terlebih dahulu. Misalkan dalam pengelolaan sampah, kita ajak masyarakat dulu untuk mengelola apa yang sudah mereka kerjakan bersama dengan kita, kemudian kita tulis dalam sebuah rekomendasi kepada pemerintah. Seperti ini pemerintah kalau misalkan ingin mengelola sampah lebih luas. Karena bagaimanapun NGO memang punya keterbatasan ya, hanya pada semacam contoh-contoh, makanya lebih banyak menjalankan pilot project ya. Tetapi kemudian siapa yang akan memperluas itu dan lain sebagainya, itu ya pemerintah, termasuk beberapa perguruan tinggi. Jadi banyak juga, nggak tahu tuh ada berapa mahasiswa PWK ya S1, S2 yang mengambil TA atau tesisnya itu dari pengalaman-pengalaman implementasi kita. Sudah cukup banyak hal-hal itu ya. Saya kira itu juga penting untuk juga memberikan review dan feedback pada NGO. Tapi kira-kira NGO bekerjanya di ranah yang itu. Mungkin kalau Mas Inung mau menambahkan. Ya, sebenarnya sama dengan stakeholder yang lain. Ini hanya soal pilihan cara perjuangan saja ya. Dan itu saya pikir sangat relevan ketika kita kaitkan dengan planologi. Karena kalau kita bicara planologi itu seperti pedang bermata dua sebagai planner. Anda sebagai alumni planologi bisa membuat kota lebih baik, lebih sustainable, tapi di tangan Anda juga ilmu planologi itu bisa rakus, bisa merusak alam, bisa memperburuk kualitas perkotaan gitu kalau tidak wise. Dan kami atau saya dan Mas Ferry memilih berkiprah di NGO sebagai penyeimbang supaya semuanya tidak hanya ada di satu kubu, misalnya private sector atau government saja. Ini juga bukan soal kami benar, mereka salah, bukan. Tapi ini hanya soal penyeimbang saja. Jadi tugas kami adalah memberikan critical thinking, merepresentasikan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan mereka gitu. Itu saya kira. Wah, ini menarik sekali ya mendengar beberapa pandangan dan juga deskripsi terkait dengan NGO secara luas ya dari dua versi dari Bintari ini. Berarti kalau Bintari juga tidak jauh ya deskripsinya dari yang sudah disampaikan tadi ya Mas Inung dan juga Mas Ferry ya. Ya, kita memberikan review atau masukan terkait dengan kebijakan lingkungan, baik itu menyangkut resilient city, jadi bagaimana kota itu tahan terhadap dampak perubahan iklim, pada saat yang sama juga bisa memitigasi emisi yang menyebabkan pemanasan global, atau juga yang seperti bagaimana mengelola sampah seperti yang tadi disampaikan Mas Ferry. Dan itu pasti antara perspektif pemerintah, perspektif swasta, dengan perspektif NGO bisa jadi berbeda gitu. Nah, justru ketika terjadi perbedaan inilah akan terjadi keseimbangan mana yang terbaik untuk kepentingan yang akan datang. Oke. Ya. Kalau ini ya, kalau spesifik di Bintari, jadi Bintari ini kan, jadi secara prinsip itu kalau teman-teman kita yang di konsultan itu kan sebagian besar mendapatkan order atau mandat dari pemerintah untuk bisa membantu menyelesaikan sesuatu permasalahan yang mereka hadapi gitu. Nah, kalau sebenarnya yang di Bintari ini kan kami lebih pada mengkreasi sesuatu yang untuk ditawarkan ke pemerintah, yang salah satu pemerintah termasuk masyarakat, untuk bisa menjadi salah satu opsi penyelesaian terhadap permasalahan mereka. Sehingga misalkan lebih spesifik kami, bagaimana kami mendapatkan dukungan pendanaan dan lain sebagainya, itu memang lebih banyak dari lembaga-lembaga bantuan
luar negeri gitu ya. Karena mereka juga sering concern dengan beberapa isu internasional dan bagaimana kemudian kita downscale atau menurunkan isu internasional itu ke dalam pemerintah. Sebagai contoh tadi Mas Inung juga menyampaikan kita bicara perubahan iklim gitu. Perubahan iklim itu ada gas rumah kaca yang barang yang tidak terlihat, tetapi itu menjadi isu internasional. Kemudian bagaimana kita menawarkan itu dan mengadvokasi kepada pemerintah supaya mereka juga concern terhadap hal-hal tersebut. Kemudian bagaimana membuat perencanaannya di pemerintah dan lain sebagainya. Kalau sepanjang saya bergerak di Bintari, bidang-bidang seperti kebencanaan, baik itu kebencanaan terhadap perubahan iklim, kebencanaan terhadap bencana alam, kemudian pengelolaan sampah, pengelolaan kawasan hulu, sektor kehutanan, sektor pesisir, sampah termasuk limbah domestik rumah tangga cair dan lain sebagainya, itu saya pernah melakukan proses itu yang tadi, karena kuncinya adalah lebih pada manajemen proyeknya, sehingga saya bukan ahli IPAL misalkan, tapi toh Bintari juga pernah mengawal proses pembuatan IPAL dan lain sebagainya. Sampai sekarang ini memang lebih banyak cenderung di sampah dan bencana. Itu bidang-bidang yang sudah dilaksanakan oleh Bintari sampai saat ini. Oke, wah keren sekali nih ya dari yang sudah dijelaskan gitu. Pasti nih adik-adik mahasiswa ada pertanyaan nih, ada nggak sih kesempatan buat kami mahasiswa ataupun yang sudah saatnya magang atau internship itu untuk melakukan magang di Bintari khususnya seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk para alumni ini untuk mempromosikan ataupun mengajak adik-adiknya untuk ada beberapa peluang nih untuk masuk intern di NGO A, NGO B, misalkan dari Bapak sendiri di Bintari itu seperti apa nggak? Ya, peluang itu banyak sekali karena kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk misalnya baik dengan universitas, perusahaan maupun lembaga internasional. Jadi dan bahkan begini ya, di NGO itu selalu dituntut mandat untuk kebaruan pendekatan. Jadi kami itu tidak mengekor apa yang sudah dilakukan melalui standar pemerintah. Justru kami mengkritisi standar, mengkritisi aturan, mengkritisi kebijakan dengan hal-hal yang baru yang mungkin di Indonesia belum ada. Dan itu mungkin harusnya menjadi sesuatu yang menarik buat teman-teman atau adik-adik mahasiswa untuk tahu bahwa tren berikutnya seperti apa sih gitu. Tren perkembangan kota berikutnya seperti apa, atau tren manajemen perkotaan ke depan itu akan seperti apa. Itu banyak bisa digali di kami gitu. Dan kami sangat terbuka, terutama misalnya teman-teman yang memang ingin belajar dengan apa ya, yang memiliki bahasa Inggris yang baik, terus ingin berkolaborasi, menjalin networking dengan internasional, yaitu mungkin di Bintari tempat yang tepat karena kami bekerja dengan banyak negara. Menarik sekali. Kalau dari Pak Ferry, Pak? Ya, kalau intern itu semacam magang ya. Beberapa dulu sudah pernah sih ada yang melakukannya di Bintari. Memang kalau teman-teman adik-adik mahasiswa BWK kalau nyari kegiatan magang, tapi di Bintari nyarinya perencanaan tata ruang atau desain nggak ada. Kami tidak punya kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kalau kegiatannya inline dengan apa yang tadi kami sampaikan, bagaimana pengelolaan atau perencanaan pengelolaan sampah di masyarakat, kemudian bagaimana menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis perubahan iklim, kebencanaan dan lain sebagainya, itu kami banyak ya, sepanjang itu inline dengan passion dan juga kebutuhan yang ada di kampus, kami sangat terbuka. Selain itu, karena sepengetahuan kami bahwa banyak juga kegiatan-kegiatan kami yang jadi objek penelitian teman-teman adik-adik yang ada di BWK ini, baik S1 maupun
S2. Jadi saya kira itu nanti sebenarnya bisa diapainkan. Dan juga dalam berkarir misalkan kami membuka diri ya tadi multidisiplin gitu ya. Kami di sini tidak hanya PWK, juga ada banyak hal yang saya kira itu banyak jurusan, berbagai dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya kira tetap ada peluang dari teman-teman PWK. Wah, ini dari PIC-nya Bintari saja sudah memberikan semangat nih kepada teman-teman adik-adik mahasiswa yang mungkin nanti bisa intern ataupun magang di Bintari, bisa dan ada peluang teman-teman. Tetap semangat. Oke, ini mungkin untuk bahasan-bahasan terkait dengan NGO, Bintari, dan juga kiprah Pak Ferry dan juga Pak Inung mungkin sudah sangat banyak dijelaskan ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pokok bahasan selanjutnya yang tidak kalah penting nih Pak, yaitu rangkaian acara HUT 30 tahun Planologi Bersinergi. Kan rangkaiannya ada banyak nih Pak dari awal tahun. Nah, salah satunya adalah program bersih pantai dan sungai, di mana salah satu PIC-nya, salah dua, mohon maaf, ada Pak Inung dan juga Pak Ferry nih. Nah, kira-kira bagaimana nih ajakan ataupun ajakan dari kedua Bapak ini terkait dengan program ini? Mungkin bisa mengajak adik-adik, alumni untuk join ataupun menjelaskan secara singkat terkait dengan program tersebut. Ya, jadi memang kemarin dalam rangka HUT 30 tahun itu ada beberapa teman senior ya, baik dari angkatan 95, 94, banyak lah itu mengembangkan beberapa ide kegiatan, baik yang santai maupun yang agak mikir gitu ya. Nah kemudian sebenarnya saya juga tadinya belum memberikan usulan kegiatan ini, cuman saja saya masih ingat saya ikut yang seminar pertama kali itu seminar ya kalau nggak salah seminar yang di situ membahas tentang IKN dan lain sebagainya, dan kemudian ada salah satu speaker kita alumni adik kelas Mbak Areta waktu itu yang bicara tentang sampah, yang kemudian saya menjadi tertarik karena kebetulan inline dengan apa yang sedang kita diskusikan gitu. Nah kemudian dari situ kita pikir kita sudah bicara sampah dan lain sebagainya, bicara ini, kemudian kita mengusulkan bersih sungai dan pantai ini kan sebenarnya hal yang tengah-tengah lah, tidak terlalu mikir juga, tetapi lebih nyata kita memberikan kontribusi secara langsung. Jadi tidak hanya didiskusikan di kampus, tetapi juga coba kita praktekkan seperti apa. Sesulit apakah atau semudah apakah sebenarnya aksi ini nanti kita lakukan. Nah, kebetulan kalau kami di Bintari pengalaman seperti ini itu sudah sangat sering gitu ya, karena itu juga bagian dari campaign, baik itu kami lakukan internal di teman-teman kita maupun lebih banyak mengajak masyarakat dan mahasiswa gitu. Saya kira teman-teman mahasiswa itu nanti bisa lihat secara langsung daripada kita bicara sampah yang belum terkelola itu, kita lihat secara langsung bagaimana dan kemudian kita bisa lakukan. Sebenarnya sesimpel itu saja, dan saya kira dengan HUT 30 tahun planologi itu menjadi salah satu rangkaian yang biayanya juga tidak besar, kemudian organisasinya juga seharusnya tidak sulit, dan kemudian juga bisa memberikan kontribusi yang nyata, dan saya kira cukup bagus ya kalau seluruh planologi ini atau PWK ini peduli terhadap lingkungan. Saya kira konsepnya sih seperti itu sih awalnya. Oke. Ya, saya kira ini juga membuktikan sensitivitas kita sebagai alumni planologi. Ya, bukti sensitivitas kita terhadap persoalan ya. Karena kalau kita telaah, sampah ini menjadi problem dunia dan Indonesia menjadi sumber kebocoran sampah kedua terbesar di dunia. Dan tentu saja yang menjadi hotspot itu adalah daerah-daerah perkotaan karena penduduknya banyak, sementara penyediaan infrastruktur tidak memadai atau tidak bisa mengimbangi pertumbuhan kota, maka terjadilah kebocoran. Jadi ini menunjukkan bahwa
agenda ini menunjukkan bahwa kita sensitif terhadap isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab perencana kota gitu. Saya kira itu. Jadi dan sebagai momentum itu karena kita ulang tahun ke-30 ya, kita mendorong teman-teman di seluruh alumni di seluruh kabupaten kota di Indonesia untuk paling tidak itu kita melakukan gerakan bersih pantai di 30 titik. Gitu. Ini untuk simbolisme saja ya. Ya. Itu saya kira. Oke, Pak, keren sekali. Ternyata bukan hanya di Semarang ya, Pak, ada 30 titik gitu ya. Di seluruh Indonesia, Pak, yang ada alumni. Semoga. Amin, amin. Semoga benar-benar terrealisasi. Nah, untuk di Kota Semarang sendiri, apakah sudah ada detail lokasi mau di mana gitu, Pak? Ataupun untuk kira-kira bulan apa itu biar teman-teman pada balik dulu nih ke Semarang nih. Ya, jadi tadi harapannya memang ada 30 titik kemarin di desainnya sebagai simbol, tetapi yang utama tadi sudah sampaikan Mas Inung, kita itu kan Indonesia ini kan tersangka nomor 2 penyumbang plastik di laut terbanyak. Kemudian Semarang itu dituduh nomor 5 sekota di Indonesia. Se-Indonesia gitu yang memberikan kontribusi itu karena dengan laut. Nah, sehingga tadi aksi nyatanya itu kan ayo kita bersihkan sampah di pantai. Kalau teman-teman kita kan membuka diri semua alumni lah dari yang pertama 92 sampai hari ini yang sudah ada alumninya seperti Mbak Tiara ini kan alumni 2017 atau 18 tadi ya. Ya. 17 apa? Ya, untuk mencapai 30 itu kontribusi atau kemauan atau secara voluntary ya, secara sukarela itu untuk mengajukan diri mengkoordinir di wilayahnya. Karena saya pribadi tidak mampu mengkoordinir 30 titik dari Sabang sampai Merauke. Sehingga nanti saya lebih fokus ke Kota Semarang yang rencananya tadinya kita mau serentak ya eventnya, tetapi kemudian dengan dasar pertimbangan wilayahnya punya karakteristik masing-masing, kita akan berbeda dan itu kita pakai durasi akhir Agustus sampai pertengahan September. Untuk Kota Semarang sendiri nanti dipilih di awal September. Tanggalnya kita belum tetapkan, tetapi kita pilih mungkin di hari weekend, Sabtu atau Minggu, sekitar di minggu-minggu pertama atau minggu kedua bulan September. Sebenarnya dulu memang awalnya ada event atau momentum World Clean Up Day. Nah itu yang biasanya dirayakan sekitar bulan September tanggal 17-an. Nah itu adalah upaya sukarela bersama, ada jaringan internasional yang melakukan bersih-bersih di pantai secara serempak. Tetapi dari perkembangannya saya kira kita nanti tentatif saja masalah waktu, tapi di awal September. Kemudian untuk lokasinya memang belum definitif, tetapi ada 2 opsi, apakah di sekitar Pantai Marina, di Kota Semarang ya ini ya, atau di sekitar wilayah Tugurejo. Memang ada plus minusnya. Kalau di wilayah Tugurejo itu memang kita untuk mobilisasinya membutuhkan transportasi air, artinya perahu dan lain sebagainya, sehingga dengan dasar pertimbangan itu mungkin kalau kita memobilisasi banyak orang, kita butuh alat transport yang cukup banyak. Tetapi kalau kita ada di Pantai Marina atau Pantai Maron, itu aksesibelnya mudah. Artinya kita bisa menjangkau itu dengan kendaraan atau apa dan lain sebagainya, sehingga kita tidak perlu mobilisasi transportasi air. Gitu. Nah, kemudian memang kemarin sudah saya sampaikan di kitab koordinasi minggu kemarin di Jumat, harapannya kalau untuk Semarang ini kan kemarin ingin dijadikan puncak dari titik-titik yang lainnya gitu ya. Nah ini saya ya memang untuk menggerakkan paling banyak, saya kira seluruh mahasiswa yang aktif maupun yang alumni yang ada di Semarang itu saya undang semuanya siap-siap. Nanti pendaftarannya akan kita organisir di PWK. Mungkin nanti teman-teman dari himpunan bisa membantu proses ini. Tetapi secara ini simple. Jadi aksi ini nanti tidak hanya mengambil atau membersihkan sungai dan sampah dari sampah, tetapi juga kita akan hitung
berapa sih sampah yang berhasil dikumpulkan dalam HUT 30 planologi ini. Kemudian jenisnya juga apa gitu. Karena jenis ini penting sekaligus kita bisa tahu sebenarnya kalau sekarang ini dikatakan banyak sampah di laut itu sampah-sampah jenis apa saja yang ada di sana. Saya kira itu menjadi penting juga bisa menjadi media belajar dari adik-adik yang sekarang di kampus untuk melihat kondisi tersebut. Sebenarnya mudah sekali kalau kita juga semua orang pernah bersih-bersih ya. Kalau Mbak Tiara misalkan ngekos, biasanya kan seminggu sekali bersih-bersih kamar itu, bersih-bersih kos karena Senin sampai Jumat nggak sempat. Ya konsepnya sama saja, bersih-bersih. Ini bedanya di pantai, kemudian di situ. Nah, bagi teman-teman wilayah lain yang tidak punya pantai atau laut, bisa melalui sungai. Jadi kemarin sepakat sungai, kenapa? Toh sungai ini juga akan muaranya ke laut, sehingga pencegahannya bisa diawali dari sungai kalau yang tidak punya pantai. Kira-kira itu sih. Kalau Mas Inung ini rencana mau ke titik Kabupaten Pekalongan, Mas ya, kalau nggak salah. Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang mungkin. Iya, nanti yang jadi untuk wilayah pantai utara itu sudah banyak. Jadi sebenarnya saya mengajak teman-teman alumni yang terutama yang luar Jawa ya, apakah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku sampai Papua, itu mari sama-sama kita berpartisipasi menentukan titik mana yang akan kita lakukan bersih pantai. Nah, kalau teman-teman memang merasa butuh dukungan, ini kami di Sekretariat Pusat di Semarang, ini siap memberikan bantuan, apakah itu misalnya berupa informasi, standar, prosedur, dan lain sebagainya, itu kami siap mendukung. Bahkan misalnya termasuk media kampanye itu kami bisa siapkan dari Semarang lah. Ya intinya supaya kontribusinya itu semakin nyata dan memberikan kontribusi yang lebih baik untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gitu Mbak Tiara. Wah, keren sekali. Berarti ini programnya hulu ke hilir ya. Sungai ada, di laut juga ada gitu. Keren sekali Bapak. Tidak sabar untuk buru-buru awal September biar semakin berkontribusi nih PWK untuk daerah di sekitarnya gitu. Keren sekali. Semoga segera terrealisasi di bulan September. Amin. Amin. Oke. Mbak Tiara ikut loh. Ya Bapak. Ditunggu form pendaftarannya nih. Saya daftar. Oh iya. Ternyata teman-teman kita benar-benar difasilitasi loh. Bahkan kalau yang nggak di Semarang, kalau mau jadi inisiator di daerahnya bisa dan akan difasilitasi, nanti bisa langsung kontak dari tim IKA, Ikatan Alumni juga, nanti juga bisa dari Bintari, dari Pak Inung, dan juga dari alumni-alumni lainnya. Oke, ini bahasanya sudah cukup banyak sekali. Mungkin ada pesan 1 patah 2 patah kata gitu dari Pak Inung maupun Pak Ferry. Mungkin tadi dimulai dari Pak Inung, nih bisa Pak Inung dulu. Pak Ferry aja. Pesan tentang apa ya? Apapun Pak, buat mahasiswa atau apa, sepatah 2 patah kata ini untuk akhir sesi podcast. Ya, saya hanya simpel saja. Jadi kalau kita melihat PWK dari perspektif yang positif gitu, artinya tadi sudah sampaikan di awal ada pilihan-pilihan cukup banyak, itu dijamin deh nggak nyesel kuliah di PWK, dan ruang di luar itu cukup luas sekali, cukup banyak sekali, sehingga tapi kalau kita melihatnya dari sisi yang negatif, ini sebenarnya belajar opo toh kok semuanya dipelajari dan lain sebagainya, ya akan menjadi sulit teman-teman atau adik-adik untuk bisa menjadikan itu sebagai peluang. Tapi kalau dibalik, saya kira peluangnya cukup besar. Itu aja. Terima kasih. Beberapa patah katanya Pak, semoga bisa menginspirasi kami dan semakin semangat itu untuk mahasiswa dan juga kami yang baru-baru lulus ini. Kemudian kalau dari Pak Inung Pak? Ya, selagi masih belajar ya, eksplor sebanyak-banyaknya. Semakin banyak yang dieksplor, pasti semakin pusing. Dan disitulah sebenarnya kita belajar gitu ya. Dan percayalah bahwa apa yang kita pelajari itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi ada suatu saat nanti kita akan
menuai apa yang kita pelajari. Yap, Pak Inung. Ini berarti pesannya buat teman-teman mahasiswa, buat adik-adik ini belajar dan eksplor diri sebanyak mungkin nih selama masih kuliah ini ya. Semoga yang dibahas hari ini bisa menambah inspirasi, semakin semangat kuliahnya, dan juga cepat lulus itu dia doanya. Dan juga dapat berkarir dimanapun sesuai dengan passion-nya. Begitu, benar? Mas Inung dan juga Mas Ferry? Siap deh. Ini terima kasih banyak Mas Inung dan juga Mas Ferry atas waktu dan sesi diskusi podcast yang sangat luar biasa. Semoga kiprah, pesan, dan juga kesannya yang telah disampaikan mampu menjadi cambuk bagi mahasiswa untuk terus semangat kuliahnya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman alumni juga untuk bergabung ataupun mendukung gerakan-gerakan dilakukan oleh NGO seperti itu. Dimanapun, yang penting adalah kita mau memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Benar, Pak. Benar, Pak. Betul sekali. Mantap. Ini saya juga malam ini turut ikut belajar banyak nih dari Mas Inung dan juga Mas Ferry. Semoga di next podcast selanjutnya semakin banyak alumni-alumni yang menginspirasi kita semua, baik buat calon mahasiswa, buat mahasiswa, dan juga buat alumni-alumni. Tidak lupa juga mengingatkan, for further information, rangkaian acara 30 tahun planologi bersinergi, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @hutplanologiundip agar tidak ketinggalan informasi. Jadi nanti akan ada informasi bersih-bersih pantai, pendaftarannya juga akan di-share di Instagram kami. Akhir kata, saya, Ulfa, mewakili juga Mas Inung dan juga Mas Ferry undur diri. Mohon maaf apabila ada kata ataupun perbuatan dari kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you on our next event.